Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar motor bakar dan traktor pertanian. Yang pertama itu ada daftar isi. Yang pertama itu motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 diesel. Yang kedua itu ada motor bakar 2 tak bensin. Yang ketiga penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel bus pump. Yang keempat itu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang kelima itu sistem kelistrikan. Enam itu sistem transmisi manual dan matic. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang melakukan satu siklus kerja lengkap dalam 4 langkah piston atau 4 kali gerakan piston bolak-balik di dalam silinder. Keempat langkah tersebut adalah langkah hisap, kompresi, usaha atau pembakaran, dan yang terakhir buang. Selanjutnya itu prinsip kerja motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak bensin bekerja berdasarkan 4 langkah utama dalam satu siklus pembakaran utama. Menghasilkan tenaga. Keempat langkah tersebut adalah langkah hisap atau intake, kompresi, usaha atau power, dan buang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, langkah hisap intake. Pada langkah ini, katup masuk intake atau valve terbuka, sementara katup buang tertutup. Piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB, sehingga udara dan bahan bakar campuran bensin dan udara terhisap masuk ke dalam ruang silinder melalui katup masuk. Yang kedua, langkah kompresi. Setelah piston mencapai TMB, katup masuk dan katup buang tertutup. Piston kemudian bergerak kembali ke TMA, menekan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Tekanan dan suhu di dalam ruang bakar meningkat, mempersiapkan campuran untuk pembakaran yang efisien. Yang ketiga itu langkah usaha atau power stroke. Ketika piston mencapai TMA, busi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah terkompresi. Ledakan hasil pembakaran mendorong piston kembali ke TMB dengan gaya besar. Inilah langkah yang menghasilkan tenaga mekanik yang menggerakkan poros engkol, crankshafts. Yang terakhir itu langkah buang atau exhaust stroke. Setelah langkah usaha melalui katup buang terbuka dan katup masuk tertutup, piston bergerak dari TMA kembali ke TMB kembali ke TMA, mendorong sisa gas hasil pembakaran keluar dari silinder. Selanjutnya itu bekerja untuk next. Di sini ada komponen utama motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada silinder atau silinder, merupakan tempat terjadinya proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Di dalam silinder inilah piston bergerak naik turun untuk melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Yang kedua itu ada piston atau torak. Piston berfungsi untuk mengubah tekanan gas hasil pembakaran menjadi gaya gerak mekanik. Gerakan bolak-balik piston diteruskan ke poros engkol melalui batang penghubung atau connecting rod. Yang ketiga itu ada batang penghubung, connecting rod. Komponen ini menghubungkan piston dengan poros engkol crankshaft. Connection rod mengubah gerak lurus piston menjadi gerak putar pada poros engkol. Yang keempat itu ada poros engkol, crankshaft. Poros engkol menerima gaya dari piston melalui connecting rod dan mengubahnya menjadi gerak putar yang kemudian diteruskan ke sistem transmisi untuk menggerakkan kendaraan. Yang kelima itu ada kepala silinder atau cylinder head. Terletak di bagian atas silinder dan berfungsi menutup ruang bakar. Pada kepala silinder terdapat katup masuk, katup buang, katup busi untuk sistem pengapian.
Next itu ada lanjutannya, komponen utama motor bakar 4 tak. Yang keenam itu ada katup masuk dan katup buang, intake and exhaust valves. Katup masuk membuka saat langkah hisap agar campuran udara dan bensin masuk ke silinder. Katup buang membuka saat langkah buang untuk mengeluarkan sisa gas pembakaran. Yang ketujuh itu ada busi spark plug. Busi berfungsi untuk memercikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar pada akhir langkah kompresi. Tanpa busi, pembakaran tidak akan terjadi pada motor bensin. Yang ke-8 itu ada karburator atau sistem injeksi. Karburator mencampur bensin dan udara dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke silinder. Pada sistem modern, injeksi bahan bakar full injeksi digunakan untuk pengaturan campuran yang lebih efisien dan hemat. Yang ke-9 ada sistem pendingin atau cooling system, berfungsi menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas. Sistem ini bisa menggunakan air pendingin, radiator atau pendingin udara, sirip pendingin. Yang ke-10 ada sistem pelumasan, lubrication system, menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar mengurangi gesekan, mencegah kehausan, dan membantu pendinginan. Yang ke-11 ada blok silinder atau cylinder block, bagian utama yang menjadi rangka dari seluruh mesin. Di dalamnya terdapat silinder, saluran oli, dan jalur pendingin. Itu ada next, kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak memiliki efisien bahan bakar yang lebih baik karena proses pembakarannya berlangsung sempurna. Emisi gas buang yang dihasilkan lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Mesin ini juga memiliki umur pakai yang lebih lama berkat sistem pelumasan yang baik. Tenaga yang dihasilkan lebih halus dan stabil membuat kendaraan lebih nyaman digunakan. Selain itu, motor 4 tak tidak memerlukan oli samping dan memiliki suara mesin yang lebih tenang. Namun, konstruksi mesinnya lebih rumit dan membutuhkan biaya perawatan yang lebih tinggi. Bobot mesin juga lebih berat sehingga akselerasi kendaraan sedikit lebih lambat. Meskipun begitu, motor bakar 4 tak tetap unggul dalam efisiensi, keawetan, dan kenyamanan penggunaan. Di sini ada contoh rumus dan contoh soal. Pak Budi memiliki sebuah bengkel motor bernama Cepat Sembuh. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan motor bensin 4 tak yang terasa kurang bertenaga. Setelah diperiksa, didapatkan data sebagai berikut. Diameter silinder bor 75 mm, panjang langkah piston stroke 85 mm, rasio kompresi 9:1, mesin berputar pada 3500 rpm, tekanan indikator rata-rata 7,5 bar. Pak Budi ingin mengetahui torsi T yang dihasilkan mesin. Sini ada rumusnya. W sama dengan sini ada rumus omega sama dengan 2pi dikali n per 60 sama dengan 2pi dikali 3500 sama dengan per 60, itu hasilnya 366,52 radius per second. Selanjutnya ada rumus torsi sama dengan pi per w. Pi nya diketahui 8.203,125 per 366,52 sama hasilnya 22,37 Newton meter. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, motor bakar 2 tak bensin. Pengertian motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menghasilkan suatu langkah kerja atau tenaga dalam suatu langkah piston, yaitu langkah hisap, kompresi, dan langkah usaha buang. Mesin ini menggunakan bahan bakar bensin yang dicampur dengan oli samping untuk melumasi komponen di dalamnya.
Proses pemasukan bahan bakar, kompresi, pembakaran, dan pembuangan gas sisa terjadi secara cepat dan sebagian berlangsung bersamaan, sehingga motor 2 tak mampu menghasilkan tenaga lebih besar pada putaran mesin yang tinggi. Jenis motor ini banyak digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor, mesin potong rumput, dan peralatan pertanian karena konstruksinya sederhana. Bobotnya ringan serta akselerasinya cepat. Namun motor bakar 2 tak memiliki kelemahan, yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih boros dan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor 4 tak. Selanjutnya itu komponen motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama itu ada silinder atau silinder, merupakan tempat terjadinya proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Di dalam silinder inilah piston bergerak naik dan turun untuk melakukan dua langkah kerja. Yang kedua ada piston atau torak, berfungsi untuk mengubah tekanan gas hasil pembakaran menjadi gaya mekanik. Piston bergerak naik turun di dalam silinder dan dilengkapi dengan cincin piston atau ring piston untuk mencegah kebocoran kompresi. Yang ketiga ada poros engkol atau crankshaft, mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang akan diteruskan ke sistem transmisi untuk menggerakkan kendaraan. Yang keempat, batang penghubung connecting rod, menghubungkan piston dengan proses engkol sehingga gaya dorong dari piston dapat diubah menjadi gerak putar. Yang kelima, kepala silinder atau silinder head, berfungsi menutup bagian atas silinder dan menjadi ruang tempat terjadinya pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Next, itu lanjutannya ada katup atau fork, lubang saluran. Pada motor 2 tak tidak digunakan katup seperti pada motor 4 tak, melainkan lubang-lubang saluran fork yang terdiri dari saluran masuk, inlet fork, saluran buang atau exhaust port, dan saluran bilas transfer port untuk mengatur aliran udara dan gas. Yang selanjutnya ada karburator, berfungsi mencampur udara dan bensin dalam perbandingan yang tepat sebagai masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk. Selanjutnya ada busi atau spark plug, berfungsi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Selanjutnya ada ruang engkol atau crankcase, berfungsi sebagai tempat penampungan sementara campuran udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang silinder, sekaligus membantu proses kompresi pada motor 2 tak. Yang terakhir ada sistem pelumasan atau oli samping, berfungsi melumasi bagian piston, silinder, dan komponen lain agar tidak cepat haus, karena pelumasan dilakukan bersamaan dengan pembakaran melalui campuran oli dan bensin. Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak bekerja dengan menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol, sehingga setiap satu kali piston naik dan turun mesin sudah menghasilkan tenaga. Pada langkah pertama, yaitu langkah kompresi hisap, piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, menekan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar sambil menciptakan tekanan vakum di ruang engkol untuk menghisap campuran baru dari karburator. Selanjutnya, pada langkah kedua, yaitu langkah usaha buang, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah setelah busi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah terkompresi. Hasil pembakaran tersebut menimbulkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang memutar poros engkol. Saat piston turun, saluran buang terbuka untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dan saluran bilas terbuka untuk memasukkan campuran baru ke dalam silinder. Dengan prinsip kerja ini, motor 2 tak mampu menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan motor 4 tak, namun memiliki kelemahan karena konsumsi bahan bakarnya lebih boros dan emisi gas buangnya lebih tinggi.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak bensin. Yang pertama ada kelebihan. Motor bakar 2 tak bensin memiliki kelebihan yaitu tenaga yang lebih besar, karena setiap satu putaran poros engkol sudah menghasilkan satu langkah kerja. Konstruksi mesin sederhana tanpa katup sehingga perawatan lebih mudah. Bobok ringan dan ukuran kecil yang praktis untuk kendaraan ringan dan mesin portable, serta akselerasi cepat dan dapat beroperasi pada berbagai posisi. Namun, motor bakar 2 tak juga memiliki kekurangan, antara lain konsumsi bahan bakar lebih boros, emisi gas buang lebih tinggi, dan umur lebih pendek karena pelumasan dilakukan melalui campuran oli dan bensin yang tidak efisien motor 4 tak. Nah, itu ada rumus volume langkah. V sama dengan sudah diketahui I sama dengan volume, V-nya dengan 3,14, R-nya jari-jari, dan D diameter. Di sini rumus volume ruang bakar itu V sama dengan volume, I-nya diketahui 3,14, D diameter, L langkah torak. Sini ada contoh soalnya. Pak Budi memiliki sebuah bengkel motor bernama Bengkel Sejahtera. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan motor bensin 4 tak yang terasa kurang bertenaga. Setelah diperiksa, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, diameter silinder diketahui 75 mm, panjang langkah piston 85 mm, rasio kompresi 9:1, mesin berputar pada 3500 rpm, tekanan indikator rata-rata 7,5 bar. Pak Budi ingin mengetahui volume langkah atau VS dari motor tersebut. Nah, ini ada jawabannya. VS sama dengan V per 4 kali D pangkat 2 kali L. VS sama dengan V per 4 sama dengan 0,075 meter pangkat 2 kali 0,085 meter. VS sama dengan V per 4 kali 0,005625 meter pangkat 2 dikali 0,085 meter. VS nya sama dengan 3,75 dikali 10 per pangkat 4 meter pangkat 3 atau 375 cm pangkat 3. Selanjutnya ada materi yang ketiga, penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar sistem common rail, dan diesel boost pump. Pertama itu ada pengertian sistem bensin injeksi. Sistem bensin injeksi adalah teknologi pada mesin bensin yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar secara tepat dan terkontrol ke ruang bakar atau saluran masuk. Menggantikan karburator, bahan bakar disemprotkan oleh injektor yang dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU. Sistem ini dapat berupa Powerful Injection atau PFI, di mana bahan bakar disemprotkan ke intake manifold sebelum masuk silinder, atau Direct Full Injection atau DI, di mana bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam silinder. Keuntungan sistem bensin injeksi antara lain penggunaan bahan bakar lebih efisien, mesin lebih responsif, performa stabil di berbagai kondisi, serta emisi gas buang lebih rendah. Selain itu, sistem ini memudahkan kontrol mesin secara elektronik dan mengurangi masalah yang sering terjadi pada karburator, seperti pemborosan bahan bakar atau ketidakstabilan campuran udara bahan bakar.
Selanjutnya, komponen utama sistem injeksi. Yang pertama ada injektor atau full injektor, berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold atau langsung ke ruang bakar secara terkontrol sesuai perintah ECU. Yang kedua, pompa bahan bakar full pump, mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan yang sesuai agar penyemprotan bahan bakar konsisten. Yang ketiga, tangki bahan bakar full tank, tempat penyimpanan bahan bakar sebelum dipompa ke injektor. Yang keempat, electronic control unit atau ECU, otak dari sistem injeksi yang mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan data dari sensor-sensor mesin. Yang kelima, sensor-sensor yang umum digunakan meliputi sensor oksigen, mengukur kandungan oksigen pada gas buang, sensor suhu, coolant temperatur sensor, mengukur suhu mesin, sensor tekanan udara atau MAP sensor untuk digunakan mengukur tekanan udara masuk, sensor posisi throttle atau TPS, berguna untuk mengukur posisi katup gas. Yang keenam ada regulator tekanan bahan bakar, full pressure regulator, untuk menjaga tekanan bahan bakar pada level yang stabil agar injektor dapat bekerja optimal. Yang ketujuh, saluran bahan bakar atau full lines, berguna untuk menghubungkan tangki, pompa, dan injektor agar bahan bakar dapat mengalir dengan lancar. Selanjutnya, cara kerja sistem injeksi. Yang pertama, sistem saat kunci kontak dihidupkan, pompa bahan bakar listrik mulai bekerja dan mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju full rail dengan tekanan tertentu. Yang kedua, bahan bakar kemudian diteruskan ke injektor, yaitu komponen yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar atau saluran masuk intake manifold. Yang selanjutnya, berbagai sensor pada mesin seperti sensor oksigen, sensor suhu, sensor tekanan udara, dan sensor posisi throttle mengirimkan data ke ECU atau Electronic Central Unit. Yang kemudian ECU memproses data dari sensor untuk menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan berdasarkan kondisi mesin, suhu, dan beban kerja kendaraan. Selanjutnya itu ada ECU mengatur waktu dan durasi menyemprotkan bahan bakar agar campuran udara dan bahan menjadi ideal untuk pembakaran yang sempurna. Terus campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, kemudian dibakar oleh percikan busi pada mesin bensin atau oleh tekanan tinggi pada mesin diesel. Selanjutnya ada proses pembakaran menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin secara efisien. Dan yang terakhir ada sistem injeksi menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna sehingga konsumsi bahan bakar lebih hemat dan emisi gas buang lebih rendah dibandingkan sistem karburator. Selanjutnya itu ada cara perawatan sistem injeksi. Yang pertama, gunakan bahan bakar berkualitas baik agar tidak meninggalkan kerak atau kotoran yang dapat menyumbat injektor dan komponen lainnya. Yang kedua, periksa dan bersihkan injektor secara berkala, karena injektor yang kotor dapat menyebabkan penyemprotan bahan bakar tidak merata dan performa mesin menurun. Yang ketiga, ganti filter bahan bakar sesuai jadwal perawatan untuk mencegah kotoran atau air masuk ke sistem injeksi. Yang keempat, periksa tekanan bahan bakar dengan alat khusus untuk memastikan pompa bahan bakar bekerja dengan baik dan tekanan tetap stabil. Yang kelima, perhatikan kondisi sensor-sensor sistem injeksi seperti sensor oksigen, sensor suhu, dan sensor posisi
throttle agar data yang dikirim ke ECU tetap akurat. Selanjutnya ada lakukan pemeriksaan kabel dan konektor sistem injeksi. Pastikan tidak ada yang longgar, korosi, atau terputus karena dapat mengganggu kerja ECU dan injektor. Gunakan cairan pembersih injektor cleaner secara berkala melalui tangki bahan bakar untuk menjaga kebersihan sistem dari dalam. Selanjutnya ada periksa lampu indikator check engine di dashboard. Jika menyala, segera lakukan pemeriksaan di bengkel untuk mengetahui adanya gangguan pada sistem injeksi. Yang terakhir adalah lakukan servis berkala di bengkel resmi agar seluruh komponen sistem injeksi dapat diperiksa dengan peralatan diagnostik khusus dan tetap bekerja optimal. Selanjutnya ada sistem utama karburator. Yang pertama itu ada cok atau katup udara, mengatur jumlah udara masuk saat mesin dingin agar campuran lebih kaya bahan bakar. Selanjutnya yang kedua ada main jet atau semburan utama, mengatur aliran bahan bakar utama yang bercampur dengan udara melalui venturi. Yang ketiga ada venturi, saluran menyempit yang mempercepat aliran udara sehingga tekanan turun dan bahan bakar tersedot masuk. Yang kelima ada throttle valve atau katup gas, mengatur jumlah campuran udara bahan bakar yang masuk ke mesin sesuai kebutuhan putaran. Yang kelima ada float chamber atau ruang pelampung, berfungsi menyimpan bahan bakar dan menjaga levelnya agar pas untuk sistem utama. Selanjutnya ada komponen-komponen utama karburator. Yang pertama ada throttle valve, katup gas, mengatur jumlah campuran udara bahan bakar yang masuk ke mesin sesuai kebutuhan kecepatan. Yang kedua ada choke valve atau katup shock, berfungsi membatasi aliran udara saat mesin dingin agar campuran lebih kaya bahan bakar, memudahkan mesin hidup. Yang ketiga ada venturi, saluran menyempit yang mempercepat aliran udara sehingga tekanan turun dan bahan bakar tersedot masuk. Yang keempat ada main jet atau semburan utama, berfungsi mengatur aliran bahan bakar utama yang bercampur dengan udara. Selanjutnya ada komponen-komponen utama karburator. Masih lanjutannya yang pertama ada idle jet atau semburan idle, berfungsi mengatur aliran bahan bakar saat mesin berjalan pada putaran rendah atau stasioner. Terus ada float chamber atau ruang pelampung, menyimpan bahan bakar dan menjaga levelnya agar sistem utama dan idle bekerja stabil. Yang selanjutnya ada needle valve atau katup jarum, mengontrol masuknya bahan bakar ke float chamber sesuai posisi pelampung. Dan yang terakhir ada pilot jet atau semburan pilot. Pilot membantu suplai bahan bakar saat putaran rendah atau awal akselerasi. Ini ada langkah-langkah kerja diesel atau saluran sistem command rail. Langkah-langkah kerja yang pertama, pengisian bahan bakar ke command rail. Pompa bahan bakar full pump menghisap solar dari tangki dan menekannya ke command rail. Tekanan bahan bakar di command rail bisa sangat tinggi, biasanya antara 800 sampai 2000 bar tergantung jenis mesin. Yang kedua ada penyimpanan bahan bakar bertekanan tinggi. Command rail berfungsi sebagai reservoir tekanan tinggi. Adanya rail injeksi bisa dilakukan beberapa kali dalam satu siklus mesin atau multi injection. Misalnya per injection, main injection, dan post injection.
Yang ketiga ada pengaturan injeksi oleh ECU. Electronic Control Unit atau ECU menerima data dari sensor mesin atau putaran mesin, temperatur, tekanan, dan beban. Selanjutnya ECU menentukan waktu injeksi dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Yang keempat ada penyemprotan bahan bakar oleh injektor. Injektor elektronik membuka secara presisi sesuai sinyal ECU. Solar disemprotkan ke ruang bakar dengan atomisasi halus sehingga pembakaran lebih sempurna. Selanjutnya ada pembakaran di silinder. Udara di silinder sudah dikompresi tinggi atau mesin diesel sehingga panas tinggi. Saat solar disemprot, bahan bakar langsung terbakar karena suhu tinggi udara menghasilkan tenaga. Yang keenam ada buang gas sisa pembakaran. Setelah pembakaran, piston menekan gas sisa ke knalpot dan siklus diesel berulang. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada full tank atau tangki bahan bakar, berfungsi untuk menyimpan bahan bakar solar sebelum dipompa ke sistem. Yang kedua ada full pump atau pompa bahan bakar tekanan rendah dan tinggi. Yang pertama ada pompa tekanan rendah, berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa tekanan tinggi. Sedangkan pompa tekanan tinggi berfungsi meningkatkan tekanan bahan bakar hingga ribuan bar sebelum masuk ke command rail. Yang ketiga ada command rail atau pipa bersama tekanan tinggi, berfungsi sebagai reservoir bahan bakar bertekanan tinggi untuk semua injektor. Yang keempat ada injektor elektronik atau electronic full injector, menyemprotkan solar ke ruang bakar sesuai sinyal dari ECU dengan atomisasi halus. Yang kelima ada Electronic Control Unit atau ECU, berfungsi untuk mengontrol waktu dan durasi injeksi berdasarkan data dari sensor mesin. Yang keenam ada sensor mesin. Contoh dari sensor mesin adalah sensor tekanan, temperatur, posisi crankshaft, dan putaran mesin. Berfungsi untuk memberikan informasi real time kepada ECU agar injeksi tepat. Yang ketujuh ada return line atau saluran kembali bahan bakar. Berfungsi mengembalikan bahan bakar yang tidak tersemprot dari injektor kembali ke tangki, menjaga tekanan stabil. Dan yang ke-8 ada pressure regulator atau pengatur tekanan, berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar di command rail tetap sesuai kebutuhan mesin. Selanjutnya ada diesel bus pump. Sini ada komponen utama pompa injeksi diesel bus pump. Yang pertama ada plunger dan barel atau plunger dan silinder pompa. Plunger bergerak naik turun di dalam barel untuk menekan bahan bakar hingga tekanan tinggi. Berfungsi untuk menghasilkan tekanan tinggi bahan bakar sebelum menuju injektor. Yang kedua ada camshaft atau poros cam. Cara kerja menggerakkan plunger secara mekanis melalui lobe cam, mengatur waktu dan durasi injeksi sesuai putaran mesin. Yang ketiga ada delivery valve atau katup pengantar, berfungsi untuk menahan tekanan bahan bakar agar tidak kembali ke barel setelah ditekan, memastikan bahan bakar tetap bertekanan sampai disemprot oleh injektor. Yang keempat ada full inlet dan filter atau saluran masuk dan saringan bahan bakar, berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa. Filter membersihkan kotoran agar pompa tidak rusak. Selanjutnya ada governor atau pengatur kecepatan atau regulator, berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disuplai sesuai kecepatan mesin dan beban. Bisa mekanis, flywheel, atau elektronik ECU. Yang selanjutnya ada injektor atau nozzle,
Menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Atomisasi halus untuk pembakaran optimal. Dan yang terakhir ada timing mekanisme atau advance mekanisme. Di sini ada rumus dasar laju alir injektor, ya, Q sama dengan V per T. Contoh soalnya adalah Pak Andi adalah seorang mekanik di bengkel motor Jaya. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan keluhan bahwa mesin motornya terasa kurang bertenaga. Pak Andi mencurigai ada masalah dengan injektor bahan bakar. Untuk memastikan, ia melakukan pengujian sederhana. Pak Andi mengumpulkan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ke dalam sebuah gelas ukur selama 45 detik. Setelah diukur, ternyata volume bahan bakar yang terkumpul adalah 90 cc. Bantu Pak Andi menghitung laju alir injektor tersebut dalam satuan cc per menit. Data yang diketahui, V 90 cc, T-nya 45 detik. 45 detik sama dengan 60 per 45 detik sama dengan 0,75 menit. Jawabannya adalah Q sama dengan 90 cc per 0,75 menit sama dengan 120 menit cc per menit. Selanjutnya ada materi yang keempat, ada sistem pelumasan dan pendinginan. Di sini ada pengertiannya. Sistem pelumasan adalah suatu sistem pada mesin yang berfungsi untuk menyalurkan oli pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergerak agar gesekan antar komponen dapat diminimalkan. Pelumasan bertujuan untuk mengurangi keausan, membantu pendinginan, membersihkan kotoran, serta melindungi komponen dari karat. Dengan adanya sistem pelumasan, umur pakai mesin menjadi lebih panjang dan kinerjanya tetap optimal. Secara umum, sistem ini bekerja dengan mengalirkan oli dari bak penampung atau karter menggunakan pompa oli menuju berbagai bagian mesin seperti poros engkol, piston, dan katup. Kemudian oli kembali ke karter setelah melumasi seluruh komponen tersebut. Yaitu yang di sini ada prinsip kerja sistem pelumasan. Prinsip kerja sistem pelumasan adalah dengan mengalirkan oli dari bak penampung atau karter ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan menggunakan pompa oli. Saat mesin dihidupkan, pompa oli akan menyedot oli dari karter, kemudian menyalurkannya melalui saluran-saluran oli menuju komponen seperti poros engkol, bantalan, dinding silinder, dan piston. Oli tersebut membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam yang bergerak agar gesekan dan kehausan berkurang. Setelah melumasi komponen, oli kembali turun ke karter untuk digunakan kembali dalam siklus pelumasan berikutnya. Selanjutnya ada cara perawatan sistem pelumasan. Yang pertama ada periksa kondisi dan volume oli mesin secara berkala menggunakan dipstick untuk memastikan jumlah oli sesuai batas yang dianjurkan. Yang kedua, ganti oli mesin secara rutin sesuai jadwal pabrikan atau jarak tempuh tertentu agar kemampuan pelumasan tetap optimal. Yang ketiga, periksa kebocoran pada sistem pelumasan seperti pada sel, gasket, dan pipa saluran oli untuk mencegah kekurangan oli. Yang keempat ada ganti filter oli secara berkala bersamaan dengan penggantian oli agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pelumasan.
Sini masih kelanjutan dari cara perawatan sistem pelumasan. Selanjutnya ada gunakan jenis dan viskositas oli yang sesuai dengan spesifikasi mesin agar proses pelumasan berlangsung efektif. Selanjutnya ada perhatikan indikator tekanan oli di dashboard. Jika lampu indikator menyala, segera periksa karena menandakan adanya masalah pada sistem pelumasan. Yang terakhir ada lakukan servis rutin di bengkel resmi agar seluruh komponen sistem pelumasan dapat diperiksa secara menyeluruh dan terhindar dari kerusakan. Oke, selanjutnya ada komponen utama sistem pelumasan. Yang pertama itu ada bak oli atau carter, berfungsi sebagai tempat penampungan oli pelumasan sebelum disirkulasikan ke seluruh bagian mesin. Yang kedua ada pompa oli, berfungsi untuk menghisap oli dari carter dan menyalurkannya ke seluruh komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang ketiga ada saringan oli atau oli filter, berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu dan partikel logam agar oli yang beredar tetap bersih. Yang keempat ada saluran oli atau oil gallery, merupakan jalur atau pipa tempat oli mengalir menuju bagian-bagian mesin seperti poros engkol, piston, dan bantalan. Yang kelima ada katup pengatur tekanan atau relief valve, berfungsi untuk menjaga tekanan oli agar tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat tekanan berlebih. Yang keenam ada pendinginan oli atau oil cooler, berfungsi untuk menurunkan suhu oli yang telah bersirkulasi agar tidak terlalu panas dan tetap menjaga kualitas pelumasan. Baik, selanjutnya ada metode pelumasan. Sistem pelumasan percik atau Spalace lubrication system. Pelumasan dilakukan dengan cara percikan oli yang dihasilkan oleh gerakan komponen mesin seperti ujung batang penghubung connecting rod yang menyentuh permukaan oli di carter sehingga oli terpercik ke bagian-bagian mesin. Yang kedua ada sistem pelumasan tekanan pressure lubrication system, menggunakan pompa oli untuk menyalurkan oli dengan tekanan tertentu ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol dan bantalan utama. Yang ketiga ada sistem pelumasan campuran atau combined lubrication system, menggabungkan sistem percik dan tekanan di mana beberapa bagian mesin dilumasi dengan tekanan pompa oli, sedangkan bagian lain melalui percikan oli. Yang keempat ada sistem pelumasan kabut atau mist lubrication system. Oli dicampurkan dengan udara atau bahan bakar dalam bentuk kabut halus yang masuk ke ruang bakar dan melumasi bagian-bagian seperti dinding silinder dan piston, atau umumnya digunakan pada mesin 2 tak. Itu yang selanjutnya ada sistem pendingin. Jadi ada pengertian dari sistem pendingin adalah sistem pada mesin yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja agar tetap stabil dengan energi dari pembakaran bahan bakar berubah menjadi panas yang dapat menyebabkan suhu mesin meningkat berlebihan. Oleh karena itu, sistem pendingin diperlukan untuk mencegah overheat, menjaga efisiensi pembakaran, serta memperpanjang umur komponen mesin. Sistem pendingin umumnya menggunakan udara atau cairan pendingin, atau air atau coolant, sebagai media untuk menyerap dan membuang panas dari mesin. Nah, di sini selanjutnya ada prinsip kerja. Yang pertama, menyerap panas. Cairan pendingin atau air atau coolant menyerap panas dari dinding silinder dan kepala silinder saat mesin bekerja. Yang kedua ada sirkulasi cairan. Pompa air mengalirkan cairan pendingin melalui saluran pendingin di dalam mesin secara terus-menerus. Yang ketiga ada pelepasan panas atau
cairan pendingin yang sudah panas dialirkan ke radiator untuk melepaskan panas ke udara. Yang ketiga ada pendinginan dengan udara. Kipas atau aliran udara membantu mempercepat pembuangan panas dari radiator ke lingkungan. Siklus berulang. Setelah suhu cairan menurun, cairan pendingin kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi, sehingga suhu mesin tetap stabil dan tidak overheat. Itu selanjutnya ada komponen utama sistem pendingin. Yang pertama ada radiator, berfungsi untuk membuang panas dari cairan pendingin ke udara agar suhu mesin tetap stabil. Yang kedua ada pompa air atau water pump, mengalirkan cairan pendingin ke seluruh pendingin di dalam mesin secara terus-menerus. Yang ketiga ada kipas pendingin atau cooling fan, membantu mempercepat pelepasan panas dari radiator dengan menghembuskan udara melalui sirip radiator. Yang keempat ada termostat, berfungsi untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin berdasarkan suhu mesin atau menutup aliran saat mesin masih dingin dan membuka saat mesin sudah panas. Yang kelima ada selang pendinginan atau radiator hose, berfungsi menjadi jalur penghubung antara mesin, radiator, dan pompa air untuk sirkulasi cairan pendingin. Yang keenam ada tutup radiator atau radiator cap, berfungsi untuk menjaga tekanan sistem pendingin agar tetap stabil dan mencegah cairan pendingin mendidih terlalu cepat. Yang ketujuh ada cairan pendingin atau coolant, berfungsi menyerap panas dari mesin dan membawanya ke radiator untuk didinginkan. Itu ada metode sistem pendingin. Yang pertama ada sistem pendingin udara atau air cooling system. Pendingin dilakukan dengan cara mengalirkan udara langsung ke permukaan luar mesin. Sirip-sirip pendingin pada blok silinder membantu memperluas permukaan agar panas cepat dilepaskan. Sistem ini banyak digunakan pada sepeda motor dan mesin kecil. Yang kedua ada sistem pendingin air atau water cooling system, menggunakan air atau cairan pendingin atau coolant yang bersirkulasi di dalam saluran pendingin di sekitar silinder dan kepala silinder untuk menyerap panas. Kemudian, panas tersebut dibuang melalui radiator. Sistem ini umum digunakan pada mobil dan mesin besar. Yang ketiga ada sistem pendingin campuran atau combined cooling system, menggabungkan metode pendinginan udara dan air, di mana sebagian panas dibuang langsung ke udara melalui sirip-sirip pendingin, sedangkan sebagian lainnya diserap oleh cairan pendingin. Metode ini biasanya digunakan pada mesin performa tinggi. Di sini ada cara perawatan sistem pendingin. Yang pertama ada periksa level air radiator secara berkala untuk memastikan jumlah cairan pendingin atau coolant selalu cukup dan tidak berkurang. Yang kedua, gunakan cairan pendingin yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Jangan hanya menggunakan air biasa, karena dapat menyebabkan karat dan kerak pada sistem pendingin. Yang ketiga ada periksa kondisi selang dan sambungan radiator. Pastikan tidak ada kebocoran, retak, atau selang yang kendor agar sistem tetap rapat. Yang keempat, bersihkan radiator dari kotoran dan debu, terutama bagian sirip radiator, agar aliran udara berjalan lancar dan proses pendinginan efektif. Yang kelima, periksa tutup radiator cap, karena komponen ini berfungsi menjaga tekanan sistem pendingin agar tetap stabil. Di sini masih ada lanjutannya. Cek kondisi kipas pendingin atau fan. Pastikan berputar dengan baik saat mesin panas. Jika menggunakan kipas elektrik, periksa sensor suhu dan motor kipasnya. Selanjutnya ada periksa dan ganti termostat.
bila perlu, karena kerusakan pada termostat dapat menyebabkan mesin terlalu panas atau overheating atau terlalu dingin. Selanjutnya ada lakukan penggantian cairan pendingin secara rutin, biasanya setiap 20.000 sampai 40.000 km atau sesuai anjuran pabrikan untuk menjaga kualitas pendinginan. Ini ada periksa kinerja pompa air, water pump, agar sirkulasi cairan pendingin ke seluruh bagian mesin berjalan lancar. Yang terakhir ada lakukan servis sistem pendingin secara berkala di bengkel resmi agar seluruh komponen dapat diperiksa dan bekerja secara optimal. Ini ada rumus laju aliran oli. Laju alir oli Q. Nah, Q sama dengan VD kali N NV. Ini ada Q sama dengan laju alir oli atau volume atau waktu. VD volume yang dipindahkan pompa per putaran. N sama dengan kecepatan pompa atau RPM. NV sama dengan efisiensi volumetric pompa. Di sini ada contoh soal. Di sebuah laboratorium otomotif, seorang insinyur bernama Maya sedang menguji pompa oli baru untuk mesin prototipe. Pompa tersebut memiliki volume pemindahan 7,5 cm kubik per putaran. Dalam pengujian, pompa diputar pada 3000 rpm dan menghasilkan laju alir oli sebesar 17 liter per menit. Maya perlu menentukan efisiensi volumetrik pompa oli ini untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bantu Maya menghitung efisiensi volumetrik pompa oli tersebut. Nah, jawabannya yang pertama ada konversi RPM ke RPS. N per 3000 rpm per 60 sama dengan 50 rps. Yang kedua ada konversi LVM ke cm pangkat 3 per detik. I sama dengan 17 menit per liter dikali 1000 cm per 1 liter dikali 1 menit per 60 detik. Hasilnya Q sama dengan 283,33 cm kubik per detik. Terus selanjutnya kita hitung efisiensi volumetrik dengan rumus Q sama dengan VD kali N per NV. Yaitu Q-nya diketahui 283 dikali 33 sama dengan VD-nya 7, N-nya 5 dan NV-nya 50. Selanjutnya NV sama dengan 283 dikali 33 per 7,5 kali 50 sama dengan 283,33 per 375 sama dengan 0,7556. Jadi efisiensi volumetrik pompa oli tersebut adalah sekitar 75,56%. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, ada sistem kelistrikan. Di sini ada pengertian dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah sistem pada kendaraan atau mesin yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke berbagai komponen agar dapat bekerja dengan baik. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan mesin, mengoperasikan lampu, instrumen, dan sistem elektronik lainnya. Sistem kelistrikan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sumber arus listrik seperti aki atau baterai, pembangkit listrik seperti alternator atau dinamo, pengatur tegangan voltage regulator, serta jaringan kabel dan saklar yang menghubungkan seluruh komponen listrik agar dapat berfungsi secara terkoordinasi dan efisien.
Selanjutnya ada komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama ada aki atau baterai, berfungsi sebagai sumber utama penyimpanan energi listrik untuk menghidupkan mesin dan memasok daya ke sistem kelistrikan saat mesin belum nyala. Yang kedua ada alternator atau dinamo pengisian, berfungsi untuk menghasilkan energi listrik saat mesin beroperasi dan mengisi kembali aki agar tetap memiliki daya. Yang ketiga ada voltec atau regulator, pengatur tegangan, berfungsi untuk menjaga agar tegangan listrik yang dihasilkan alternator tetap stabil dan tidak berlebihan. Yang keempat ada kabel dan konektor, menyalurkan arus listrik dari sistem komponen ke komponen lainnya secara aman dan efisien. Selanjutnya ada cara perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama, periksa kondisi aki secara berkala. Pastikan terminal aki bersih dari karat atau kerak. Bersihkan dengan air hangat atau cairan pembersih khusus dan kencangkan terminal agar tidak longgar. Periksa juga tegangan aki dengan multitester untuk memastikan masih dalam batas normal sekitar 12,5 sampai 13 volt atau saat mesin mati. Yang kedua ada periksa sistem pengisian atau alternator. Pastikan alternator dapat mengisi aki dengan baik. Jika lampu indikator aki menyala terus atau redup, segera lakukan pengecekan pada sabuk alternator dan regulator tegangan. Yang ketiga ada periksa sekring atau fuse. Sekring sendiri berfungsi melindungi sistem kelistrikan dari arus berlebihan. Ganti sekring yang putus dengan ukuran yang sesuai. Tidak dianjurkan menggunakan kawat atau bahan lain sebagai pengganti. Yang kelima ada periksa sambungan kabel dan konektor. Pastikan tidak ada kabel yang longgar, terkelupas, atau berkarat. Kabel yang rusak dapat menyebabkan hubungan pendek atau konsleting. Di sini ada cara perawatan sistem kelistrikan. Masih lanjutannya yang tadi. Lalu ada cek kondisi lampu dan sistem penerangan. Periksa semua lampu seperti lampu utama, lampu rem, lampu sen, dan lampu indikator di dashboard agar berfungsi dengan baik. Ganti bohlam yang mati dengan tipe yang sama dan tidak boleh dengan tipe yang berbeda. Jaga kebersihan komponen listrik, hindari masuknya air atau kotoran pada bagian kelistrikan utama, pada soket, konektor, dan modul elektronik karena dapat menyebabkan konsleting. Sebagai contohnya, jika terjadi banjir, sebisa mungkin hindari jalanan yang tergenang banjir. Gunakan beban listrik sesuai kapasitas. Jangan memasang aksesoris listrik berlebihan seperti klakson tambahan atau lampu LED berdaya tinggi tanpa memperhitungkan kapasitas sistem kelistrikan kendaraan. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin di bengkel resmi. Pemeriksaan oleh teknisi terlatih penting untuk mendeteksi dini adanya kerusakan pada sistem pengapian, starter, dan kontrol elektronik. Selanjutnya ada komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama ada saklar atau switch.
Saklar sendiri berfungsi untuk menghubungkan atau memutus aliran arus listrik ke komponen tertentu sesuai kebutuhan seperti lampu atau starter. Yang kedua ada sekring fuse. Sekring ini sendiri berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat arus berlebih atau menghubungkan singkat konsleting. Yang ketiga ada kunci kontak atau ignition switch. Ini sendiri berfungsi untuk mengontrol aliran arus listrik dari aki ke sistem pengapian dan starter untuk menyalakan mesin. Selanjutnya ada lampu dan perangkat elektronik lainnya, berfungsi untuk sebagai beban listrik yang menggunakan energi untuk penerangan, sinyal, dan fungsi lainnya pada kendaraan. Di sini ada cara kerja sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada kendaraan bekerja dengan memanfaatkan energi listrik dari aki sebagai sumber utama saat mesin belum hidup, dan dari alternator ketika mesin sudah menyala. Saat kunci kontak diputar ke posisi on, arus listrik dari aki mengalir ke berbagai komponen seperti sistem starter, pengapian, dan lampu. Setelah mesin hidup, alternator yang digerakkan oleh sabuk mesin menghasilkan arus listrik untuk menjalankan seluruh sistem kelistrikan sekaligus mengisi kembali aki. Arus listrik kemudian dialirkan melalui rangkaian kabel, sekring, dan relay untuk mendistribusikan daya ke setiap komponen seperti lampu, klakson, wiper, atau serta sistem kontrol elektronik. Setiap komponen memiliki rangkaian tersendiri agar dapat berfungsi sesuai tugasnya. Sementara sekring berfungsi sebagai pengaman dari arus berlebih dan sistem grounding mengembalikan arus ke aki. Dengan kerja yang terkoordinasi tersebut, kendaraan dapat beroperasi dengan baik mulai dari menyalakan mesin hingga mengaktifkan berbagai fitur elektronik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan memiliki beberapa kelebihan, antara lain mampu memberikan tenaga dengan efisien dan cepat tanpa banyak kehilangan energi. Sistem ini juga memungkinkan pengoperasian komponen kendaraan seperti starter, lampu, klakson, dan sistem pengapian secara otomatis dan mudah. Selain itu, sistem kelistrikan memudahkan pengontrolan serta pemeliharaan kendaraan karena menggunakan komponen yang dapat dideteksi kerusakannya dengan alat ukur listrik seperti multimeter. Penggunaan sistem kelistrikan juga mendukung peningkatan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi kerja mesin melalui sistem sensor dan aktuator modern. Itu sendiri adalah kelebihan dari sistem kelistrikan. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem kelistrikan, yaitu sistem kelistrikan juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya sangat bergantung pada kondisi sumber listrik seperti aki atau alternator. Sehingga jika terjadi kerusakan pada salah satu komponen, seluruh sistem dapat terganggu. Selain itu, sistem ini sensitif terhadap air, kelembapan, dan konsleting yang dapat menyebabkan gangguan atau bahkan kerusakan permanen pada komponen. Perawatan dan perbaikannya juga memerlukan pengetahuan khusus serta alat bantu seperti multimeter, sehingga tidak semua orang dapat menanganinya dengan mudah.
Oleh karena itu, biaya perbaikan sistem kelistrikan umumnya lebih tinggi karena melibatkan komponen elektronik yang cukup rumit. Di sini ada rumus sistem kelistrikan hukum Ohm. Itu rumusnya V sama dengan IR kali IR I kali R. Nah, V sama dengan tegangan voltage dalam volt atau V, yang I sama dengan arus kuren dalam ampere A, R resistansi atau resistance dalam Ohm. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, seorang mekanik bernama Anton sedang memperbaiki lampu sen sebuah mobil yang terlihat redup. Setelah diperiksa, diketahui bahwa arus yang mengalir melalui lampu adalah 0,8 ampere dan resistansi lampu tersebut adalah 15 ohm. Bantu Anton menghitung beberapa tegangan voltase yang seharusnya diberikan ke lampu sen agar dapat menyala dengan optima. Jawabannya adalah rumus yang digunakan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Data yang diketahui, I-nya ketahui sama dengan 0,8 ampere dan R-nya diketahui sama dengan 15 ohm. Hitung tegangan V sama dengan 0,8 ampere dikali 15 sama dengan 12 volt. Jadi, tegangan yang seharusnya diberikan ke lampu sen adalah 12 volt. Itu ada materi yang terakhir, ada sistem transmisi matic dan manual. Pertama, ada pengertian sistem transmisi manual adalah sistem pemindah tenaga dari mesin ke roda penggerak yang dioperasikan secara langsung oleh pengemudi menggunakan pedal kopling dan tuas gigi. Dalam sistem ini, pengemudi memiliki kendali penuh terhadap perpindahan gigi untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi kendaraan sesuai kebutuhan saat pedal kopling ditekan. Tenaga dari mesin sementara diputus sehingga pengemudi dapat memindahkan gigi secara halus. Transmisi manual biasanya digunakan pada kendaraan yang membutuhkan tenaga besar dan efisiensi bahan bakar tinggi, karena memiliki hubungan mekanis yang lebih langsung antara mesin dan roda. Selanjutnya di sini ada pengertian dari sistem transmisi matic atau otomatis adalah sistem pemindahan tenaga dari mesin ke roda yang bekerja secara otomatis tanpa memerlukan pengoperasian pedal kopling. Proses perpindahan gigi dilakukan oleh sistem hidrolik, elektronik, atau kombinasi keduanya yang dikontrol berdasarkan kecepatan kendaraan, posisi pedal gas, dan beban mesin. Sistem ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara karena pengemudi tidak perlu melakukan perpindahan gigi secara manual, sehingga sangat cocok digunakan di daerah perkotaan dengan kondisi lalu lintas padat. Selain itu, transmisi matic dirancang untuk menjaga putaran mesin tetap optimal sehingga dapat meningkatkan keawetan komponen mesin dan kenyamanan berkendara. Di sini ada prinsip kerja sistem transmisi matic. Prinsip kerja itu sendiri matic adalah memindahkan tenaga dari mesin ke roda penggerak secara otomatis menggunakan kombinasi sistem hidrolik, mekanik, dan elektronik tanpa perlu pengemudi mengoperasikan kopling atau memindahkan tuas gigi. Sistem ini menggunakan torque Q
converter sebagai pengganti kopling untuk meneruskan dan memperbesar torsi dari mesin ke transmisi melalui fluida transmisi yang berfungsi sebagai media pemindah tenaga. Proses perpindahan gigi dilakukan oleh planetary gear set yang menghasilkan berbagai rasio gigi sesuai kondisi kendaraan dan dikendalikan oleh katup hidrolik serta solenoid valve yang diatur oleh Transmission Control Module atau TCM atau komputer transmisi. TCM menerima data dari sensor kecepatan, posisi throttle, dan suhu oli untuk menentukan waktu perpindahan gigi yang tepat. Dengan sistem ini, transmisi matic dapat bekerja secara halus, efisien, serta mampu menyesuaikan torsi mesin dengan kebutuhan kendaraan tanpa intervensi langsung dari pengemudi. Itu selanjutnya ada prinsip kerja sistem transmisi manual. Di sini ada transmisi manual adalah memindahkan tenaga dari mesin ke roda penggerak melalui pengoperasian kopling dan pemilihan gigi secara manual oleh pengemudi saat pedal kopling ditekan. Hubungan antara mesin dan transmisi terputus sehingga pengemudi dapat memindahkan gigi melalui tuas transmisi tanpa merusak komponen-komponen. Setelah gigi dipilih dan pedal kopling dilepas, tenaga dari mesin diteruskan kembali ke transmisi dan kemudian ke roda melalui poros penggerak. Di dalam transmisi manual terdapat susunan roda gigi dan poros yang bekerja untuk menghasilkan berbagai rasio kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan kendaraan. Semakin tinggi gigi yang digunakan, semakin cepat putaran roda, tetapi torsi berkurang. Dengan sistem ini, pengemudi memiliki kendali penuh terhadap tenaga, mesin, dan perpindahan gigi, sehingga efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan dapat diatur sesuai kondisi jalan dan gaya berkendara. Selanjutnya ada komponen utama transmisi matic. Yang pertama ada TRQ converter, yaitu berfungsi sebagai pengganti kopling pada transmisi manual untuk meneruskan dan memperbesar torsi dari mesin ke sistem transmisi dengan bantuan fluida di oli transmisi. Yang kedua ada planetary gear set, merupakan rangkaian roda gigi yang berfungsi mengubah rasio gigi secara otomatis sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi kendaraan. Yang ketiga ada hydraulic control unit atau valve body. Itu sendiri berperan mengatur tekanan oli hidrolik yang menggerakkan kopling dan rem di dalam transmisi sehingga perpindahan gigi terjadi secara halus. Yang keempat ada clamps dan brake pads, terdiri dari kumpulan cakram dan velg yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan bagian-bagian planetary gear saat perpindahan gigi berlangsung. Selanjutnya ada komponen utama transmisi matic. Ada oil pump atau pompa oli transmisi, berfungsi memompa oli transmisi ke saluran sistem agar tekanan hidrolik tetap stabil dan komponen terlubrifikasi dengan baik. Yang kedua ada Transmission Control Module atau TCM, yaitu unit kontrol elektronik yang mengatur waktu perpindahan gigi berdasarkan data dari berbagai sensor seperti kecepatan kendaraan, posisi throttle, dan suhu oli.
Yang terakhir ada Automatic Transmission Fluid atau ATV. Itu sendiri merupakan cairan khusus yang berfungsi sebagai pelumas, pendingin, sekaligus media penghantar tenaga pada sistem transmisi otomatis. Selanjutnya ada komponen utama transmisi manual. Yang pertama ada coupling atau clutch, yaitu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi saat perpindahan gigi dilakukan, sehingga perpindahan dapat berlangsung halus tanpa merusak gigi transmisi. Yang kedua ada poros input atau input shaft, menerima tenaga dari mesin melalui coupling dan meneruskannya ke roda gigi transmisi. Yang ketiga ada poros output atau output shaft, berfungsi menyalurkan tenaga dari transmisi ke poros propeller atau roda penggerak kendaraan. Yang keempat ada poros gigi antara counter shaft atau lay shaft. Itu sendiri berfungsi untuk menghubungkan gigi transmisi antara poros input dan output untuk menghasilkan berbagai rasio kecepatan. Yang selanjutnya ada roda gigi atau gear seat, merupakan komponen utama yang menentukan rasio kecepatan dan torsi setiap gigi, mewakili tingkat percepatan berbeda sesuai kebutuhan kendaraan. Selanjutnya ada sinkromes, itu berfungsi menyamakan putaran antara gigi dan poros sebelum gigi masuk agar perpindahan gigi berlangsung halus tanpa bunyi atau gesekan keras. Yang selanjutnya ada tuas pemindah gigi atau shift lever, yang berfungsi digunakan pengemudi untuk memilih dan memindahkan posisi gigi sesuai kondisi berkendara. Yang terakhir ada rumah transmission case, atau berfungsi sebagai tempat dudukan seluruh komponen transmisi dan pelindung dari kotoran serta benturan luar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Yang pertama ada kelebihan, akselerasi lebih responsif, karena pengemudi dapat menentukan kapan waktu terbaik untuk memindahkan gigi. Mobil manual memiliki respon tenaga yang lebih cepat saat ingin menyalip atau menanjak. Pengemudi bisa langsung menurunkan gigi agar tenaga mesin meningkat. Yang kedua, lebih hemat bahan bakar. Mobil manual cenderung lebih irit bahan bakar karena tidak ada konverter torsi seperti pada mobil matic yang menyerap sebagian tenaga. Jika dikendarai dengan teknik yang benar, efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi. Yang ketiga ada biaya perawatan lebih murah dan sederhana. Komponen transmisi manual lebih sedikit dan mekanismenya lebih sederhana dibanding transmisi otomatis. Hal ini membuat biaya servis perawatan serta suku cadangannya lebih murah dan mudah ditemukan. Yang keempat ada kendali penuh di tangan pengemudi. Pengemudi memiliki kontrol penuh terhadap kecepatan, torsi, dan tenaga mesin. Ini sangat berguna di kondisi ekstrim seperti jalan menanjak, menurun, atau saat melewati jalan berlumpur. Yang kelima ada daya tahan dan keawetan lebih baik. Karena sistemnya sederhana, transmisi manual umumnya lebih tahan lama jika dirawat dengan baik. Kerusakan besar jarang terjadi kecuali akibat kesalahan penggunaan yang parah. Yang keenam ada lebih cocok untuk kondisi off-road atau balapan. Kendaraan off-road dan mobil balap lebih sering menggunakan transmisi manual karena memberikan kontrol dan tenaga yang lebih presisi di berbagai kondisi medan.
Selanjutnya ada kekurangan dari transmisi manual. Yang pertama ada membutuhkan keterampilan dan konsentrasi lebih. Mengemudi mobil manual tidak semudah mobil matic. Pengemudi harus bisa menyeimbangkan antara pedal gas, kopling, dan perpindahan gigi agar mobil tidak mati mesin atau tersentak. Yang kedua, kurang nyaman di kemacetan. Saat macet, pengemudi harus terus menekan dan melepas kopling berulang kali. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan kaki dan mobil berkendara menjadi tidak nyaman. Yang ketiga ada transisi gigi bisa tidak halus. Jika perpindahan gigi dilakukan dengan kasar atau timingnya salah, mobil bisa tersentak atau kehilangan tenaga sesaat. Hal ini membuat pengalaman berkendara kurang mulus. Yang keempat ada risiko kerusakan kopling. Penggunaan kopling yang tidak benar atau misalnya setengah kopling terlalu lama dapat menyebabkan kampas kopling cepat aus yang akhirnya menimbulkan biaya perbaikan tambahan. Yang kelima, nilai jual lebih rendah di pasar modern. Banyak pengemudi masa kini lebih memilih mobil matic karena praktis. Akibatnya permintaan mobil manual berkurang dan nilai jual kembalinya seringkali lebih rendah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari transmisi matic. Yang pertama ada kelebihan transmisi matic. Mudah dan praktis digunakan. Tidak perlu repot mengatur kopling dan tuas gigi. Cukup geser tuas ke posisi D dan mobil siap jalan. Ini sangat cocok untuk pengemudi pemula atau orang yang mengutamakan kenyamanan. Yang kedua ada sangat nyaman di kondisi macet. Pengemudi tidak perlu terus-menerus menginjak kopling seperti pada mobil manual. Hanya perlu menggunakan pedal gas dan rem, sehingga tidak cepat lelah. Yang ketiga ada perpindahan gigi lebih halus dan stabil. Transmisi otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektronik untuk mengganti gigi dengan mulus, tanpa hentakan, sehingga penumpang merasakan kenyamanan ekstra. Yang keempat ada cocok untuk kota besar dan perjalanan santai. Dengan sistem otomatis, mobil matic sangat ideal untuk lalu lintas padat di perkotaan karena tidak membutuhkan banyak tenaga atau fokus tambahan untuk mengatur gigi. Yang kelima ada teknologi modern dan canggih. Banyak transmisi otomatis modern sudah dilengkapi fitur seperti mode sport, eco, atau manual shift tricktonic yang memungkinkan pengemudi memilih gaya berkendara sesuai kebutuhan. Yang keenam, lebih aman untuk pemula. Mobil matic cenderung lebih aman karena pengemudi tidak perlu khawatir salah oper gigi dan mobil mati mendadak saat ditanjakan. Selanjutnya ada kekurangan transmisi matic. Yang pertama ada lebih boros bahan bakar karena tenaga mesin sebagian diserap oleh sistem konverter torsi atau sabuk CVT. Efisiensi bahan bakar pada mobil matic umumnya lebih rendah dibandingkan mobil manual. Yang kedua, biaya perawatan dan perbaikan lebih mahal. Komponen transmisi matic lebih kompleks dan sensitif. Jika rusak, biayanya bisa jauh lebih tinggi dan tidak semua bengkel mampu menanganinya. Yang ketiga, akselerasi kurang responsif. Walaupun sudah banyak teknologi modern yang memperbaikinya, sebagian transmisi otomatis masih terasa sedikit lamban dalam merespon saat pengemudi menginjak gas tiba-tiba. Yang keempat, sulit dikendalikan di kondisi ekstrim. Di jalan curam, berlumpur atau berpasir, transmisi otomatis bisa kesulitan menentukan gigi yang tepat. Beberapa tipe matic bahkan bisa tergelincir jika tidak ada mode manual. Yang kelima ada perawatan rutin harus disiplin.
Oli transmisi otomatis atau ATV wajib diganti secara berkala, sesuai rekomendasi pabrikan. Jika terlambat, sistem transmisi bisa rusak parah dan biayanya sangat mahal. Yang keenam, harga mobil matic lebih mahal. Dari sisi pembelian, mobil dengan transmisi otomatis umumnya lebih mahal dibanding versi manual dari model yang sama. Selanjutnya ada rumus kecepatan setelah transmisi, itu rumusnya N out sama dengan N in per rasio gigi. N out sama dengan kecepatan keluaran atau output speed, dan N in sama dengan kecepatan masukan atau input speed. Di sini ada contoh soal. Seorang pengemudi bernama Roni sedang mengendarai mobilnya di jalan menanjak. Mesin mobilnya berputar pada 4000 rpm. Mobil tersebut menggunakan transmisi manual dengan rasio gigi 1 sebesar 3:1. Bantu Roni menghitung berapa kecepatan putaran roda gigi keluaran output shaft dari transmisi. Jawabannya adalah rumus yang digunakan N out sama dengan N in per rasio gigi. Data yang diketahui, N in diketahui sama dengan 4000 rpm, rasio gigi sama dengan 3. Selanjutnya kita hitung kecepatan keluaran. N out sama dengan 4000 per 3 sama dengan 1333,33 rpm. Jadi, kecepatan putaran roda gigi keluaran dari transmisi adalah sekitar 1333,33 rpm. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.